حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kita lanjut pembahasan Tazkiyatun Nafas. Tematik ini kita membahas di pertemuan terakhir tentang al-iman. Satu tema yang seharusnya kita memahaminya sejak sebelum kita baligh, mengerti betul apa makna iman itu. Iman yang tidak hanya cukup diucapkan dengan lisan, tapi kalau memahami, mendalami arahan ulama salaf kita, al-iman qaulun bil lisan, ya mengucapkan dengan lisan yang kita muqaddimain dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iqrar, Pak. Ada pengakuan yang diucapkan dengan lisan kita, tapi juga wa'tiqadun bil jinan. Ada keyakinan dalam jinan, dalam hati kita, bahwa Allah yang menciptakan saya, Allah yang ngatur kehidupan saya, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita semua, Allah pula yang menakar rezeki kita. Orang beriman, tawakalnya, kepasrahannya, semuanya dia serahkan kepada Allah. Ada keyakinan yang kuat. Orang beriman tidak mau mengeluh, kecuali semua keluhannya dia sampaikan, dia keluhkan kepada Allah SWT. Orang beriman tidak bertawakal kepada kecerdasannya. Orang beriman tidak bertawakal kepada hartanya. Orang beriman juga tidak bertawakal kepada kecerdasan yang dimiliki oleh anak-anaknya atau kesuksesan yang dimiliki oleh mereka semua. Tapi orang beriman tawakalnya kepada Allah SWT. Orang beriman siap menerima apapun takdir yang Allah tentukan kepada kita semua, baik dan buruknya. Itulah iman yang kita ucapkan dengan lisan, yang berangkat dari lubuk hati kita yang paling dalam. Keyakinan bahwa Allah segala-galanya dalam hidup ini. Kemudian tidak hanya itu, yang paling penting, refleksi iman yang sudah kita ucapkan dan ada keyakinan dalam hati itu, wa amalun bil jawarih. Kita buktikan dengan amal real di lapangan. Orang beriman akhlaknya memukau, mengikuti akhlaknya Rasulullah. Orang beriman muamalahnya, sikap-sikapnya selalu dibingkai dengan aturan Allah, mengikuti perintahnya Allah SWT. Orang beriman ini ya jemaah sekalian, tingkah lakunya, apapun yang dia lakukan, perbuatannya menunjukkan bahwa itu orang beriman. Makanya nanti jemaah sekalian,
Para ulama mengatakan inilah inti iman yang sebenarnya. Karena nanti untuk melihat kita ini beriman atau tidak bisa dilihat dari sikap kita, dari akhlak kita, dari muamalah kita, dari amal-amal kita, kerja-kerja kita di lapangan. Bahwa apapun yang kita lakukan ini, itu dalam bingkai mengikuti perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kaget kalau jenengan lihat nanti terlalu banyak nanti bahasa Nabi mengkaitkan iman dengan akhlak. Saya jadi merenung kenapa pula kemudian Nabi sampai mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah turun ke dunia untuk menyebarkan agama ini untuk apa? Tujuannya liutammim makarimal akhlak, mahasinal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini. Itulah iman jamaah sekalian. Maka banyak nanti hadis-hadis Rasulullah berbicara masalah iman dikaitkan dengan akhlak. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa beriman dan punya orientasi akhirat, ingin berjumpa dengan Allah, ingin masuk surganya Allah, coba lihat Pak, apa kata Nabi? Falyukrim dhaifahu. Maka muliakan tamunya. Memuliakan tamu ini akhlak. Falyukrim jarahu. Muliakan tetangganya. Memuliakan tetangga ini akhlak. Jamaah sekalian, dikaitkan dengan iman. Mangkana yu'min, barang siapa beriman kepada Allah dan punya orientasi akhirat, maka muliakan tamu, muliakan tetangga, atau juga faliyakul khairan awil yasmut, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Jadi berkata-kata yang baik itu masalah akhlak, dikaitkan dengan masalah iman. Jadi untuk melihat kita ini orang beriman atau tidak, Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun berada, lihat bagaimana akhlak kita di lapangan. Biar jenengan 5 waktu ke masjid seperti ini, tahajudnya tiap malam, Qur'annya 1 juz sampean baca, duhanya 8 rakaat, Masya Allah, infaknya setiap hari, doanya Masya Allah, tapi tidak akur dengan tetangga, dipertanyakan iman kita. Kasar ketika berbicara, nyelekit, nusuk hati ketika berkomunikasi dengan orang lain, dipertanyakan iman kita. Subhanallah. Tidak memuliakan tamu, tidak care dengan tamu, itu juga dipertanyakan iman kita. Jadi iman itu akhlak jamaah sekalian. Makanya dikatakan wa amalun bil jawarih. Jadi iman tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi ada keyakinan dalam hati bahwa Allah segala-galanya. Saya siap diatur oleh Allah. Saya siap mengikuti arahan Rasulullah. Terus di lapangan dibuktikan dengan amal-amal bahwa semua muamalahnya, ibadahnya, amalnya, kerja-kerjanya, akhlaknya, semua merupakan refleksi dari iman yang dia miliki, mengikuti aturan Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa tasdiq bikullin ma akhbarallahu bihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim atau ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan jaziman la yukhaliduhu syakkun wala raibun. Maka iman itu kalau begitu membenarkan atas segala sesuatu yang Allah beritakan kepada kita yang termaktub dalam Al-Quran, kitab sucinya ini, atau lewat lisan Rasulullah, dengan pembenaran yang mutlak, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun. Apapun jari Gusti Allah, sami'na wa ata'na. Makanya bahasa Allah Bapak dalam Al-Quran, innama
kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ungkapan orang beriman itu, orang beriman, Pak. Qaulal mu'minin, orang beriman, kita bicara iman sekarang. Ketika diajak untuk merespon, idza du'u ila Allah, merespon perintah Allah, perintah Rasulullah wa rasulihi, dia mengucapkan kami mendengar dan kami siap taat, sami'na wa ata'na. Itulah orang beriman, ma'asyal muslimin. Tidak ada keraguan-raguan. Maka dampak dari semua itu jamaah sekalian, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilal mar'i min kulli syai'. Allah, Pak, dan baginda Rasulullah itu lebih kita cintai dari siapapun pula yang ada di dunia ini, Pak. Orang kalau sudah beriman, dia siap mengorbankan dirinya untuk Allah. Orang kalau sudah beriman, dia siap mengorbankan dirinya untuk Rasulullah. Siap untuk mengorbankan dirinya demi agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah makna iman yang sebenarnya. Jadi Allah Bapak segala-galanya dalam hidup ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah seperti itu, keyakinan itu, Pak, iman yang seperti itu sudah ada dalam dada kita, diucapkan dengan lisan, Allah yang menciptakan saya, Allah yang ngatur rezeki saya siap menerima takdir Allah yang menimpa kepada saya, baik dan buruknya. Saya juga tidak mau mengeluh, kecuali keluhan saya hanya kepada Allah. Tawakal saya juga bertawakal kepada Allah. Saya tidak bertawakal kepada harta saya. Saya juga tidak mau tawakal kepada ilmu dan kecerdasan saya. Saya juga tidak mau bertawakal kepada suksesnya anak-anak saya dengan pekerjaannya. Karena anak saya sudah sukses, yang satu sudah jadi dokter, yang satu sudah jadi begini, kerja di perusahaan asing, gajinya di atas 50 juta. La, saya hanya bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang Allah perintahkan kepada saya, apapun yang Nabi arahkan dan perintahkan kepada saya, kepada kita semua, ayyaqulu sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan kami siap taat melaksanakan semua itu. Saudara, kalau sudah demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berlakulah kaidah di dalam surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jangan lupa, Pak, wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum biahsan ma kanu ya'malun. Barang siapa melaksanakan amal kebajikan, amal soleh, baik laki-laki atau perempuan, sementara dia dalam kondisi beriman, wa huwa mu'min, maka berlaku kaidah Bapak sekalian, Allah menjamin pada orang itu, kami akan menjadikan kehidupannya, kami akan menghidupkan orang ini hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Maka orang beriman jamaah sekalian, paling tenangnya orang, Pak, sebab dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, orang beriman Bapak, dia berpikir, kenapa Allah ngasih musibah sama saya? Jangan-jangan saya banyak dosa. Langsung teringat, Pak, dengan hadis Nabi. Sesungguhnya Allah idza arada khairan li 'abdihi yusab minhu. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah ngasih musibah. Ketika ada musibah, Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Atau teringat dengan hadis yang lain. Ma yusibul mu'min. Mu'min, Pak. Tidaklah menimpa bagi seorang yang beriman. Min wasabin. Apa wasab ini jamaah sekalian? Sakit. Wanasabin, capeknya hidup.
wa hammin, kegelisahan, wa ghammin, kegalauan, sumpek, gelisah, apalagi au adza, gangguan yang menimpa kepadanya, baik fenomena alam yang kurang bersahabat, virus segala macam, atau gangguan dari orang-orang di luar kita yang tidak suka dengan kita. Hatta syauka yushakuha, atau sampai duri, Pak, duri yang nusuk ke tangannya dan kakinya, dia punya keyakinan, Pak, illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Itulah cara Allah untuk menghapus dosa-dosanya. Hatta yalqallah, sampai orang itu berjumpa dengan Allah, ma'alaihi khati'ah, tidak ada sedikit pun dosa yang dia pikul, Pak. Berjumpa dengan Allah bersih, tidak punya dosa. Ada kejelasan, ada kepastian orang itu akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya orang beriman, Bapak, yang bisa memahami seperti ini, ma'asyar muslim. Makanya orang beriman tidak menggelepar, Pak. Orang beriman tidak takut akan situasi. Takutnya hanya kepada Allah. Orang beriman, Pak, harapannya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah. Ketergantungan hidupnya kepada Allah. Ya. Allah mengatakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kehidupan pada orang ini, kehidupan yang nyaman, yang enak, thayyibah, yang baik. Tidak hanya itu, walanajziyannahum ajrahum, dan benar-benar kami akan membalas pahalanya, pahala amal saleh yang dilakukan orang beriman itu bi ahsan, lebih baik lagi, maka ya'malun, dari apa yang dia lakukan itu. Jadi Pak, ada pelipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhi, bersyukur Pak, kita menjadi umatnya Rasulullah. Punya iman dalam dada kita. Ada jaminan ketenangan hidup. Orang-orang di luar kita, Pak, walaupun beramal saleh, tidak ada iman, Pak, tidak akan didengar oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Ada dampaknya, Pak, kepada sesama manusia. Dia bangun jalan, ya, dia bangun apalagi jamaah sekalian, dan lain sebagainya. Dia berkontribusi urusan kemanusiaan, tapi tidak ada iman, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menyekutukan Allah, Pak. Jauh dari keimanan ini. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau sampai kalian menyekutukan Allah, imannya betul-betul kropos sampai menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk. Allah akan merendahkan dan menolak amal-amal kebaikan yang dia lakukan, jamaah sekalian. Tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi karakter orang beriman di ayat yang lain digambarkan oleh Allah. Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun. Sesungguhnya karakter orang beriman itu alladzina amanu billah. Itulah mereka yang imannya kepada Allah totalitas. Apapun yang diperintah oleh Allah, sami'na wa ta'na. Larangan Allah akan dijauhi sejauh-jauhnya. Wa rasulihi, juga beriman kepada Rasulullah. Karena Rasul, Pak, yang akan kemudian menerangkan firman Allah ini. Hadis-hadis Nabi, arahan-arahan Nabi, semua kita ikuti. Semalam yartabu, kemudian dalam dadanya tidak ada keraguan-raguan, Pak. Saya siap diatur oleh Allah. Mengikuti langkah Rasulullah. Terus dibuktikan wajahadu, dan bersungguh-sungguh, Pak, melaksanakan perintah Allah. Dan berjuang pula, Pak, mengamalkan untuk menyebarkan agama Allah dan sunnah Nabi ini. Bi amwalihim, dengan hartanya. Bahkan wa anfusihim, dengan nyawanya, dengan jiwanya. Fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dan jujur di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, Bapak, Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, monggo, Pak, mainkan iman kita terus. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan tidak ada keraguan-raguan, Pak.
Ya, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Nabi sabdakan, siap kita kawal. Dan kita berjuang untuk melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, berada di garda terdepan, Pak, untuk memenangkan perjuangan ini. Nah, Saudara, izinkan saya malam ini untuk melanjut merenungi arahan-arahan Nabi dan beberapa kisah yang terjadi di kalangan para sahabat, bagaimana gelora iman yang dimiliki oleh para sahabat ini. Saya ingin menyampaikan dulu hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, wa Tirmidzi wa Nasa'i. Al-iman, kata Nabi, iman itu, memang iman itu Pak, bid'un wa sittuna aw sab'una syu'bah. Cabangnya itu lebih dari 60 sampai 70 cabang. Jadi levelisasi iman jamaah sekalian. Levelnya itu ada 70 level jamaah sekalian. Arfa'uha, paling tingginya iman, yaitu ucapan yang sampai ucapkan itu Pak. Kalimat tahlil. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut saya takuti, saya cintai, saya bersandar dalam hidup ini, kecuali saya semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak, iman yang seperti ini perlu sampean perbaharui terus. Sampai Nabi mengatakan, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Ayo perbaharui imanmu itu, perbaharui Pak. Tajdid, perbaharui imanmu itu dengan sering mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bapak, al-ilah. Ilah. Apa ilah ini Bapak? Kalau kita sejak dulu mengatakan Tuhan Pak ya. Tidak ada Tuhan. Tuhan. Yang hanya jadi hantu jamaah sekalian. Ilah itu, ilah. Kullun ma ya'lahuhul qalbu min hubbin wa khawfin wa raja. Ilah itu, makna ilah, segala sesuatu yang membuat hati ini muncul rasa cinta berlebihan, rasa takut berlebihan, rasa berharap berlebihan, itu namanya ilah Pak. Ilah itu sesuatu yang membuat hati ini ada perasaan cinta berlebihan, cinta yang menghamba, takut yang berlebihan, atau berharap berlebihan, itu namanya ilah. Itu semuanya Bapak kembalikan kepada Allah. Jadi sampai ketika jenengan ketika mengucapkan kalimat La ilaha, artinya apa Pak? Ibu, tidak ada yang patut saya cintai dalam hidup ini kecuali cinta saya satu-satunya. Saya hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman Bapak. Itu paling tingginya derajat iman seseorang. La ilaha illallah, tidak ada yang patut saya takuti dalam hidup ini kecuali rasa takut saya satu-satunya. Saya hanya takut kepada Allah. Tegar Pak orang beriman ini jamaah sekalian. La ilaha illallah, tidak ada tempat bergantung, tempat berharap. Kecuali gantungan dan harapan saya hanya berharap dan bergantung kepada siapa? Allah. Dia tidak bergantung dan bertawakal kepada dirinya, kecerdasannya, jabatannya, posisinya, hartanya, ilmunya, anaknya yang sukses. Apalagi Pak, keluarga besarnya. Tidak Pak, relasinya. Saya hanya bertawakal dan bergantung kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah, ini bukan berarti sampean tidak boleh cinta kepada orang lain, Pak. Akan sampean diperintah untuk mencintai orang tua kita. Sampean juga diperintah untuk mencintai istri. Sampean juga diperintah untuk mencintai anak. Tapi jangan sampai cinta kita kepada mereka semua, termasuk juga kita diperintah untuk mencintai harta kita, Pak. Tapi jangan sampai cinta kita kepada mereka semua cinta yang menghamba. Seakan-akan
mengalahkan Pak Allah Subhanahu wa taala. Naam, saya mencintai orang tua saya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai istri saya karena memang Allah memerintah saya untuk mencintai istri saya dan suami saya. Saya diperintah untuk mencintai anak-anak saya. Itu Allah yang menyuruh kepada kita untuk mencintai anak-anak kita, Pak. Dan nanti sekali waktu, mohon maaf, akan ada benturan cinta. Antara cinta orang tua dengan cinta Allah. Sampai milih yang mana, jemaah sekalian? Tentu kita nanti akan memilih Allah segala-galanya, jemaah sekalian. Nah, saudara, inilah makna paling tingginya iman. Ya, ini rasa takut juga begitu, Pak. Sekarang banyak orang rasa takutnya kepada orang lain melebihi rasa takutnya kepada Allah. Ini masalah akidah, Pak. Masalah iman. Banyak orang sungkan, Pak, kepada sahabatnya. Ya, melebihi rasa sungkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati, Bapak. Ini masalah iman. Makanya jenengan diperhatikan betul. Wala wal bara ini la ilaha illallah, Allah segala-galanya dalam hidup ini. Ditambah lagi nanti Muhammadun Rasulullah. Saya siap diatur oleh arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adnaha, iman paling lemah, di paling tingginya apa? Allah, ya. Apa namanya? La ilaha illallah. Paling bawahnya apa? Imatatul adza anit tariq, melerai gangguan di jalan. Jadi kalau sampean, Pak, berangkat masuk masjid, Pak, tiba-tiba sampean lihat di karpet, Pak, ada paku payung, terus sampean diam, sampean tidak punya iman, Pak. Walaupun sampean niatnya masuk ke masjid untuk salat, Pak, atau sampean keluar dari masjid, Pak, tiba-tiba ada puntung rokok masih hidup, Pak, sampean diamkan, tidak sampean lerai, tidak sampean pinggirkan, dan tidak sampean matikan, berarti sampean ingin mencelakakan orang. Tidak punya iman kita ini, ma'asyarul muslimin. Orang beriman, minimal batasan minimalnya orang beriman itu imatatul adza anit tariq, tidak pingin mengganggu orang di jalan. Luar biasa agama kita ini, ma'asyarul muslimin. Nah, dari situ, ikhwatal iman, Bapak Ibu, kita masuk hadis yang kedua. Apa hadis yang kedua ini? Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ajaban li amril mu'min. Sungguh mengherankan, mengagumkan urusannya orang beriman itu. Allahu Akbar. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya bagi orang ini ketika dia beriman baik semuanya, Pak. Walaysa dzalika li ahadin. Itu tidak akan diberikan oleh Allah illa lil mu'min, kecuali hanya diberikan kepada orang yang beriman. Apa yang membuat Nabi takjub dan menakjubkan buat kita semua? Coba lihat, Pak, orang beriman. Nabi melanjutkan, in asabathu sarra'u syakara fakana khairal lahu. Orang beriman ini, Pak, kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, dia tidak membusungkan dada, Pak. Dia meyakini betul ini karunia dari Allah. Dia bersyukur, Pak. Allahu Akbar. Bisnis lancar, alhamdulillah, dikaitkan, Pak, dengan Allah. Anak soleh soleha tidak pernah sakit dalam 1 tahun ini, alhamdulillah, yang menyehatkan Allah. Keluarga sakinah dengan istri, dengan suami tidak ada masalah. Dibuat rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, alhamdulillah. Orang sekarang banyak di-PHK, kita tidak di-PHK, alhamdulillah. Kaitkan, Pak. Pak, ini kalau sampean pandai bersyukur, Allahu Akbar, itu oleh Allah nanti akan ditambah nikmat itu, ma'asyal muslimin. Dan ketika sampean mengucapkan alhamdulillah, fakana khairal lahu, maka pasti kebaikan menimpa kepada orang itu, kata Nabi.
Makanya ikat Pak, semua termasuk juga sampai ngaji begini Pak. Saya tahu jemaah sekalian sampai yang capek Pak. Dari kantor belum pulang, belum ketemu istri Pak. Harus salat maghrib di sini. Sejenak nahan, menambah ilmu. Niatkan kita iktikaf Pak. Dari satu salat ke salat berikutnya. Masya Allah. Sampai tidak sadar. Dari mulai sampai duduk Pak, sampai nanti salat isya. Keluar dari masjid. 1 jam lebih sampai didoakan ribuan malaikat. Rahmat Allah turun kepada jenengan. Sakinah yang sebenarnya Allah berikan kepada sampean. Bukan hanya sakinah di dunia Pak. Sakinah juga di akhirat. Dan yang paling penting, dosa-dosa kita Pak. Selama kita duduk di sini, ngaji karena Allah. Karena dorongan iman seperti ini sampean syukuri. Itu dosa-dosa kita Pak. Entek, habis, dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Bapak Ibu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, monggo Pak, syukuri pengajian begini. Sampai kalau bersyukur begini Pak, besok pengen ngaji lagi. Ditambah nikmat ngaji itu Pak. Tadi kita kan habis salat maghrib. Berarti kita telah menunaikan kewajiban kita Pak. Karunia dari Allah, sempurna sampai bisa berdiri. Menikmati imam ketika baca salat. Al-Fatihahnya dan surat-surat yang dibaca oleh beliau. Sampai ruku, sampai sujud menghamba kepada. Syukuri Pak, tidak semua orang bisa ke masjid seperti ini. Insya Allah Pak, nikmat itu ditambah oleh Allah. Sampai tidak semakin jenuh ke masjid, jamaah sekalian. Tapi kalau nikmat dibiarkan begitu saja Pak, seakan-akan lewat rutinitas harian seperti ini, sampai tidak ikat dengan Allah. Allah tidak akan menambah nikmat ini, ma'asyarul muslimin. Akui Pak, akui. Ini hanya orang beriman Pak. Sehat nikmat tidak Pak. Banyak orang tidak menikmati sehat ini, ma'asyarul muslimin. Nabi itu Bapak, setiap pagi, setiap sore, Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sihhatin. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Jadi hidup Pak, bisa menghirup udara lagi pagi hari, berarti Allah masih percaya kepada kita hidup, disyukuri Pak. Insya Allah Pak, sampai yang ketemu sore Pak, berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita tidak pandai bersyukur Pak. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur ini jamaah sekalian. Pak, orang kalau bersyukur, pandai bersyukur, pasti sabarnya maksimal. Sampai kena sakit sedikit Pak, kena sakit. Sakit paling 2-3 hari. Tapi sampai teringat Pak akan nikmat sehatnya, sabarnya maksimal. Dibandingkan dengan nikmat sehat, puluhan tahun saya begini, cuma dikasih sakit 2 hari, tidak ada apa-apanya. Tegar Pak. Rata-rata orang bisa sabar di saat syukurnya maksimal Pak. Saya ingin nanya yang hadir di sini, ma'asyarul muslimin. Sampean punya keluarga itu nikmat tidak Pak? Punya istri, nikmat tidak Pak? Ibu-ibu punya suami, nikmat tidak Pak? Tapi banyak kita kadang-kadang tidak mensyukuri nikmat istri Pak. Akhirnya apa yang muncul Pak? Musibah Pak. Mata kita lirik sana lirik sini Pak. Tapi kalau sampai syukuri ibunya anak-anak Pak, dengannya saya tidak zina. Dengannya ada peluang amal saleh saya berikan kepadanya. Dengannya rezeki saya berbagi. Saya bisa makan bersama-sama. Banyak orang Pak tidak mensyukuri nikmat anak Pak. Anak dikeluhkan terus. Anak diceritakan aibnya pada orang lain. Tapi kebaikannya tidak pernah kita ceritakan pada Allah. Anak itu Pak, karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Peluang-peluang peluang-peluang amal saleh instan Pak Allah berikan kepada kita. Sampai ngelihat anak ibadah Pak. Ngasih makan anak itu deposito sampean di akhirat. Bayar SPP-nya anak Pak, uang sampean didepositokan di akhirat. Disimpan di akhirat Pak. Itu semua tidak akan rugi, tidak akan hilang. Nganter anak ke sekolah Pak, itu punya catatan di mata. Semuanya nikmat. Makanya kalau sampean mensyukuri nikmat anak Pak, akhirnya apa Pak? Ditambah nikmat itu. Akhirnya anak berbakti kepada kita. Tapi kalau orang tua mendelik sama anak Pak, maunya marah terus.
tidak pernah mensyukuri keberadaan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anak Pak membantah sama kita, ma'asyar muslimin. Saya masih belum bicara Pak, nikmat sampean, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menghirup udara oksigen sempurna seperti ini. Allahu Akbar. Nikmat punya sahabat-sahabat yang setia, nikmat orang tua Pak, nikmat kakak adik kita, nikmat relasi yang care dengan kita, yang loyal dengan kita. Syukuri semua itu ma'asyar muslimin. La azidannakum wa idh ta'adzana rabbukum. Allah memproklamirkan dirinya Pak. Adzan Pak. Allah teriak kepada kita. Allah memproklamirkan dirinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, pasti ditambah oleh Allah nikmat itu. Tapi na'udzubillah wala in kafartum, sampai tidak pandai mensyukuri nikmat ini, inna azabi lasyadid. Ini ya orang beriman Pak, pandai bersyukur. Alhamdulillah. Terus kebalikannya kata Nabi, wa in asabathu darra sabara fakana khairal lahu. Dan ketika ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia sabar. Dan itu jadi baiknya bagi orang itu, ma'asyar muslimin. Pak, saya ingin nanya, mana kira-kira Pak yang lebih banyak nikmat atau musibah yang Allah berikan pada kita? Monggo, sampai renungi Pak. Ya. Saya Bapak dioperasi berapa kali Pak ya? Punggung. Kecelakaan rahang saya di sini. Sinusitis yang di bor sini Pak. 1, 2, 3 Pak. Kaki yang patah. Karena memang tulang saya tulang genetiknya tulang yang tidak terlalu kuat Pak. 4 kali saya operasi ma'asyar muslimin. Apakah saya perlu meratap Pak? Yang jelas saya punya banyak dosa. Karena Allah ketika ngasih musibah, biasanya Allah ingin menghapus dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah menghapus dosa kita semua. Andai kata kita tidak punya dosa Pak, Allah sangat cinta kepada kita. Senang Pak dengan doa-doa terbaik kita. Karena ketika ada musibah, biasanya orang mendekat kepada Allah. Yang repot ada musibah, dia tidak sabar Pak. Akhirnya Allah tersinggung kepada orang itu. Orang beriman, nikmat disyukuri, ada musibah, dia sabari. Mainkan hidup ini jamaah sekalian. Baina syukri was sabar. Antara syukur dan sabar. Inilah inti kehidupan kita. Dan itu hanya dirasakan, dinikmati orang-orang yang punya iman, ma'asyar muslimin. Saudara, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, ini paman Nabi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, ponaanku Rasulullah pernah bersabda, dzaqa ta'mul iman, orang itu akan merasakan manisnya iman, akan merasakan lezatnya iman, man radhiya billahi rabba, yang ridha Allah Pak sebagai pengatur hidupnya, wabil islami dina, siap pula mengikuti aturan agama Islam ini, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan siap pula menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, idolanya dalam hidup ini. Pak, makanya Nabi menyuruh kepada kita ucapkan tiap hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ulangi lagi Pak, sampai masuk ke dalam hati kita. Raditu billahi rabba, saya siap, saya ridho betul Allah Rabb saya, yang mengayomi saya, yang mengatur hidup saya, yang mematikan saya, yang ngatur rezeki dan menakar rezeki saya. Semuanya kembalikan kepada Allah Pak. Ridho kepada ketentuan Allah. Saya tidak mau mengeluh kecuali saya hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada problem Pak, Islam jadi pegangannya ma'asyar muslimin. Saya siap diatur oleh agama yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang beriman ma'asyar muslimin. Di riwayat yang lain dari Sayyidina Anas bin Malik, ini hadis riwayat Bukhari Muslim radhiyallahu anhu, Nabi pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun
Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara kata Nabi. Kalau 3 perkara ini ada pada setiap orang beriman, dia pasti merasakan manisnya iman itu. Kalau 3 perkara ini ada pada seseorang, pasti orang itu merasakan nikmatnya iman, manisnya iman. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulullah lebih ia cintai daripada selain keduanya, Pak. Ya, saya cinta ayah saya cinta ibu saya, tapi saya lebih cinta Allah dan Rasulullah. Saya cinta istri, saya cinta anak, tapi saya lebih cinta Allah dan Rasulullah. Saya cinta pekerjaan saya cinta bisnis saya cinta harta saya cinta rumah tempat saya tinggal di situ. Tapi saya lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang beriman, Pak. Pasti merasakan manisnya iman. Makanya nanti jamaah sekalian, orang-orang beriman seperti itu, ketika nanti ada benturan, Pak, kepentingan antara kepentingan orang tua, istri, anak, dan kepentingan Allah, Allah kita nomor 1, Pak. Rasakan manisnya iman jamaah sekalian. Ini gampang-gampang susah, Bapak. Ya. Yang kedua apa? Hablum minan nasnya. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai saudaranya, dan ketika mencintai saudaranya, cintanya karena Allah. Saya cinta, Pak, ketika mencintai ketua takmir di sini bukan karena kepentingan. Bukan saya berharap biar saya tetap diundang terus ngisi pengajian di sini. Enggak, Pak. Saya mencintai fulan bukan karena fasilitas yang dia miliki, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Saya cintanya karena Allah. Orang kalau cinta karena Allah, Pak, dia salah. Saya juga menegur karena Allah. Menasehati karena Allah. Marah saya juga marah karena Allah. Teguran saya teguran karena Allah. Bukan karena siapa-siapa, Pak. Kenapa? Karena saya ingin menyelamatkan saudara kita. Ada cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup oleh Allah, oleh Nabi. Wa ayyauda bil kufri ayyakrah ayyauda bil kufri kama yakrah ayyukdhifa finnar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dia benci untuk bermaksiat kepada Allah. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagian bencinya dia untuk dimasukkan ke neraka jahanam. Pak, coba sampai buktikan nanti jamaah sekalian. Saya merasakan sekali, terutama di HP ini, Pak. Begitu kita buka detik, buka apa segala macam, kadang-kadang nanti ada berita-berita yang merusak iman, Pak. Menggoyang iman kita. Tentang artis yang selingkuh, ya, tentang perkosaan guru kepada murid, murid kepada guru, segala macam. Apa, Pak? Nikmatnya baca berita seperti itu jamaah sekalian. Kalau sampean bisa tinggal, Pak, Alhamdulillah, rasakan nikmatnya iman jamaah sekalian. Tidak usah jauh-jauh, Pak. Sampean tidur, Pak. Wudhu dalam kondisi berwudhu. Terus sampean ucapkan, Pak, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sampean baca ayat kursinya, Pak. Baca al-ikhlasnya, al-falaknya, an-nasnya. Bismikallahumma yusbika amud. Kemudian istighfar yang banyak. Itu beda, Pak, ketika sampean tidur di mukaddimah dengan lihat YouTube dulu, Pak. Nikmatnya beda, Pak. Bangun subuh, Pak, fresh. Tidak ada beban. Kenapa? Iman kita rasakan manisnya. Bahkan masuk ke masjid subuh, Pak, ada kepuasan, ada kenikmatan. Kenapa? Sekali lagi jamaah sekalian, dia tidak suka bermaksiat kepada Allah. Ada peluang-peluang maksiat, tapi dia tahan, Pak. Ini dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menghindari maksiat, pasti orang itu merasakan manisnya iman. Sudah habis waktunya. Mudah-mudahan kita semua merasakan iman yang sebenarnya. Mudah-mudahan iman ini, Pak, bisa kita bawa sampai kita meninggal dunia dengan kalimat La ilaha illallah. Pak, saya kok tidak yakin kita akan bisa berla ilaha illallah kalau iman yang seperti ini tidak ada dalam dada kita.
sibukkan diri kita dengan amal saleh, sibukkan diri kita dengan ibadah. Insya Allah iman akan membersamai hati kita sehingga merasa Allah segala-galanya dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.